Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi dengan aku Bunda Mizan, ibu dari 2 orang anak yang hidup di desa di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-temanku semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, bahagia selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seperti biasa, di video aku kali ini aku mau share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang mempunyai bayi dan juga balita. Oke teman-teman, jadi video kali ini aku awali dengan mencuci baju. Ini aku mau bikin dulu air sabun karena cuciannya itu masih di kamar. Ini aku ambil cucian yang di kamar. Ini tuh cucian yang tadi malam bekas si adik Zayan itu pipis gitu ya. Karena si adik Zayan itu nggak pakai pampers. Nah, cucian aku kali ini tuh lumayan banyak ya teman-teman, karena habis aku tinggalin kemarin ke tempatnya emak itu lumayan lama, sekitar 2 harian, karena pas aku mau pulang ternyata hari itu hujan dan aku tuh nggak dijemput sama suami aku, dan suami aku tuh nggak ikut ke tempat kondangan ya teman-teman. Aku kondangannya tuh sama anak-anak aja karena suami aku tuh lagi ngurusin pekerjaan di rumah. Oh ya ini teman-teman, ternyata pas aku pulangnya suami aku tuh nggak lagi kerja loh, karena ada masalah sama bosnya gitu ya. Jadi ini tuh kenapa sih aku tuh nggak lagi ngajak si adik Zayan, karena emang suami aku tuh nggak kerja, jadi si adik Zayannya itu bisa ikut suami gitu. Dan doain aja ya, semoga suami aku tuh segera mendapatkan pekerjaan yang baru, yang lebih apa ya, lebih nyaman gitu, lebih enjoy untuk mengerjakannya dan dapat bos yang lebih baik lagi. Amin. Sebenarnya sih kalau suami aku tuh lagi nggak kerja ya aku tuh enak banget untuk mengerjakan pekerjaan rumah karena suami aku tuh bisa bantu untuk ngurusin anak-anak gitu. Tapi kan kalau suami aku tuh nggak kerja gimana lah kami tuh mau makan. Jadi doain aja ya teman-teman, semoga suami aku tuh segera mendapatkan pekerjaan yang baru. Amin. Oke next, balik lagi ke video ya teman-teman. Jadi cucian yang tadi aku tinggalin dulu, aku rendam dulu selama 15 menitan gitu ya. Di sini tuh lanjut lagi aku mau beres-beres kamar karena kebetulan kamar aku tuh belum diberesin. Biasanya sih kalau untuk ngeberesin bantal-bantal kayak gini ini tuh tugasnya si Ayu Milka, tapi nggak tahu sih anaknya itu hari ini lagi mager gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena aku tuh lagi nggak sibuk-sibuk banget. Jadi nggak apa-apa deh, ini semuanya aku yang kerjain. Biasanya sih kalau untuk bantal sama ngegulung lamatnya Pak Su itu si Ayu Milka. Tanpa disuruh pun udah dia beresin gitu ya, karena emang anaknya itu udah dibiasain. Untuk beres-beres kamar. Oke next, di sini tuh lanjut lagi aku mau susun-susun bantalnya karena ini mau aku sapu juga untuk bagian lamatnya. Si Ayu Milka itu nggak nyapu-nyapu ya kalau dia itu beresin kamar. Jadi walaupun si Ayu Milka itu udah beresin kamar, tetap aja aku tuh masih harus ikut campur untuk ngeberesin kamar. Aku tuh suruh si Ayu Milka bukan karena aku tuh gimana ya, nggak bisa mengerjakan gitu ya, tapi karena aku tuh mau ngebiasain anaknya itu untuk hidup rapi gitu. Oke next, sekarang tuh udah selesai aku susun bantal dan juga lanjut aku sapu-sapu dulu kasurnya. Ini tuh kasurnya lumayan banyak pasir atau batako-batako yang luntur ya teman-teman. Padahal ini tuh udah setiap hari banget aku sapu. Pagi dan juga sore itu selalu aku sapu karena takutnya kalau nggak disapu itu anak-anak main itu jadi gatal-gatal gitu ya. Jadi makanya aku sapu terus setiap hari, pagi dan juga sore. Nah, untuk lamatnya itu aku lipat aja dulu kayak gitu, karena aku mau sapu juga di bawah-bawah lamat, karena takutnya kan kalau nggak disapu ini tuh, kayak gimana ya, keselip di bawah-bawah lamat gitu ya, di bawah-bawah kasur. Mohon maaf ya, lidah aku tuh masih lidah desa banget, lidah kampung banget, makanya kayak gimana ya, kalau bahasa Indonesia itu kayak ada suka kepleset gitu, dimaklumin aja ya teman-teman, karena aku tuh masih benar-benar belajar gitu ya. Nah, pasir-pasirnya itu udah kekumpul semua ya teman-teman, dan kalian lihat kan pasir-pasirnya itu di video lumayan banyak kan. Jadi ini tuh setiap hari udah aku sapu tapi masih aja tetap kayak gini. Nah, ini juga langsung aja aku ambil sekop sampah kayak gini terus aku masukin aja ke sekop sampah. Nah, alhamdulillah nih untuk sapu-sapu di kamar udah selesai, tinggal aku bentangin lagi lamat yang tadi. Mohon maaf ya kasur yang tadi, dan ini tuh mau aku susun lagi supaya anak-anak tuh kalau mau guling-guling di kamar itu enak ya teman-teman. Karena kalau ayahnya itu yang ngasuh biasanya sih aktifnya itu di kamar gitu ya. Karena kalau untuk di depan TV itu si adik Zayannya itu udah lumayan aktif gitu. Takutnya kejedot sama lantai.
Nah, terpal si adik Zayannya itu juga udah kepasang. Kalau terpalnya si adik Zayan itu udah kepasang, berarti pekerjaan aku di kamar itu udah selesai. Dan ini hasil beberesku. Oke, teman-teman, kita tinggalin dulu kamarnya karena udah rapi. Tapi kalau udah selesai nyuci, pastinya nanti tuh balik lagi berantakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh. Di sini aku lanjut lagi mau nyuci baju. Karena kemarin tuh di video aku sebelumnya itu ada yang komen dari Pontianak ya, kalau nggak salah pun penasaran nih sama tempat cuci bajunya Mizan. Bunda Mizan itu cuci bajunya pakai mesin cuci ya. Aku tuh nggak pakai mesin cuci ya, Bun. Jadi aku cuci bajunya itu manual kayak gini ya, Bun, karena aku nggak punya mesin cuci. Oke, next di sini aku bikinin video cuci bajunya itu karena permintaan bundanya ya. Terima kasih udah kasih saran dan terima kasih udah komentar di video aku. Dan jika kalian tuh juga punya saran, punya ide ataupun punya masukan untuk aku, boleh ya tulis di kolom komentar. Agar aku tuh bisa bikin video terbaru gitu ya. Karena takutnya kalian tuh bosan untuk nonton video aku yang hanya itu-itu aja. Nah, cucian aku hari ini tuh lumayan banyak ya, Bun. Jadi aku tuh capek banget loh pas nyucinya itu. Tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja kegiatan seharian ibu rumah tangga itu ya kayak gini, sekitaran nyuci baju, nyuci piring, masak, dan itu lagi ya, Bun. Tapi jangan pernah bosan ya, Bun, untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Karena pekerjaan itu juga ibadah ya, Bun. Kalau kita mengerjakannya itu dengan ikhlas. Nah, pas aku pulang kemarin dari rumah emak, terus aku pulang ke rumah, itu aku lihat rumah berantakan, banyak piring yang kotor-kotor gitu, di atas meja juga berantakan gitu ya, Bun, pusing kepala lihatnya. Tapi ya udah deh, kalau aku tuh lagi bener-bener capek, aku cuekin aja dulu. Terus aku kerjakan di keesokan harinya kalau mood aku tuh udah bener-bener kayak bagus gitu ya, Bun. Karena kalau kita itu lagi pusing, lagi capek-capeknya gitu, pastinya seringan ngomel gitu ya. Takutnya kan berantem dengan Pak Su. Jadi ya udah deh, lebih baik kita tuh istirahat aja dulu. Karena aku pulangnya itu juga udah lumayan sore banget gitu ya. Karena tempat emak itu nggak terlalu jauh dari tempatnya suami aku. Itu jaraknya itu sekitar 30 menitan gitu ya, Bun. Tapi karena hari itu hujan, jadi ya udah deh nggak bisa pulang gitu. Dan jujur ya, Bun, kalau disuruh milih, pilih ngelipat pakaian atau mau nyuci baju, aku tuh lebih pilih cuci baju ya, Bun. Nggak tahu kenapa kalau untuk ngelipat pakaian itu rasanya males gitu ya, walaupun nggak digosok tetap aja males gitu untuk mengerjakannya. Padahal kan itu tuh hal yang sepele, bisa sambil nonton TV gitu ya, tapi kayaknya mager gitu untuk mengerjakan yang namanya ngelipat pakaian. Nggak tahu nih dengan bunda-bunda semua, boleh ya tulis di kolom komentar. Oh iya nih, Bun, jika kalian tuh suka dengan video aku, bantu support aku ya dengan cara subscribe, like, and comment, dan juga di-share. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, untuk cucian yang pertama, yang satu bak yang aku cuci sekarang itu udah hampir selesai ya, Bun. Tinggal satu bajunya Pak Su dan satu lagi selimut. Aku tuh nggak suka pakai selimut yang kayak gimana ya, selimut yang berbulu-bulu gitu ya, Bun. Karena menurut aku itu tuh ada kayak gatal-gatal gitu ya kalau lagi gimana ya, karena batakonya aku tuh luntur gitu ya. Jadi kayak keselip di selimutnya gitu ya. Jadi aku tuh pakainya itu kayak spray kasur gitu untuk selimut, dan ini juga aku cuci. Nah, ini juga udah selesai aku cuci bajunya Pak Su. Sekarang juga aku mau lanjut lagi untuk cuci kloter kedua. Karena emang cuciannya itu banyak banget dan suami aku tuh selama 2 hari aku tinggal dia tuh nggak nyuci ya, Bun. Karena emang pas aku tinggal itu suami aku masih bekerja, masih menjahit. Tapi pas aku pulang ternyata suami aku tuh bercerita ke aku, katanya bos itu udah nggak mau ngasih jahitan lagi karena ada sedikit masalah. Nah, alhamdulillah cuciannya aku tuh udah selesai aku cuci ya, teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau ngebilas. Dan aku bilasnya itu aku bagi menjadi dua ya, teman-teman. Takutnya nanti kan kalau aku jadiin satu bak gitu, takutnya airnya itu enggak apa ya, enggak ngalir gitu ya. Takutnya kan air sabunnya itu jadi kayak ngegumpel di situ-situ aja. Oke, next dilanjut lagi. Ini aku mau ngejemur pakaian tadi yang udah aku cuci. Ini tuh yang ngeluarin suami aku ya, teman-teman. Karena alhamdulillah kalau untuk angkat yang berat-berat itu biasanya suami aku yang ngangkat. Dan ini tuh karena nggak ada kursi, ya udah deh aku ambil kursi aja. Ini kursi khusus di luar ya, teman-teman.
Sering banget aku pakai untuk ngejemur pakaian kayak gini, karena ini tuh emang khusus untuk kursi yang di luar. Dan ini juga langsung aku jemur pakaiannya itu alhamdulillah cuaca itu nggak mendung ya teman-teman di pagi hari, tapi pas di sore harinya itu hujan ya teman-teman. Jadi pakaiannya aku tuh nggak kering gitu ya, tapi nggak apa-apa deh aku jemur lagi di keesokan hari. Nah, kalau lagi musim hujan kayak sekarang tuh emang banyak banget bunyi-bunyi dari hewan-hewan ya teman-teman, terutama hewan kayak riang, suara yang bunyi di video aku tadi. Oke, next di sini lanjut lagi aku mau ngejemur pakaiannya sih ada Zayan dan tadi tuh suami aku yang lewat mau ngebakar sampah bekas dia ngejahit gitu ya. Karena dia tuh udah nggak ada kerjaan lagi gitu. Dan kalau suami aku tuh nggak ada kerjaan, biasanya suami aku tuh sering bantu aku kayak ngebakar sampah, ngurus anak-anak gitu ya teman-teman. Tapi ya kalau suami aku tuh nggak kerja, kami tuh nggak bisa jajan gitu ya. Tapi ya udah dinikmatin aja, disyukurin aja. Hidup tuh jangan lupa bersyukur pokoknya ya teman-teman, karena masih banyak yang kayak apa ya, lebih endingnya lebih gimana ya dari kita gitu ya. Pokoknya harus tetap bersyukur, harus ikhlas. Semoga segera mendapatkan pekerjaan yang baru untuk suamiku. Amin. Suara riang itu lumayan berisik ya teman-teman, tapi ya kalau hidup di desa emang begitu ya teman-teman, banyak banget suara hewan-hewan kayak gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.